aku ngerasa mata kiri aku itu burem. Halo guys, welcome back to my channel Dinda Kani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku. Dan sekarang aku bakalan sharing ke teman-teman pengalaman aku waktu lasik. So jangan lupa subscribe. Tulisan subscribe merahnya diklik. Dan jangan lupa like, share, komen video aku. Terima kasih. Kita langsung mulai aja. Aku bakalan share ke teman-teman. Ini adalah pengalaman aku yang benar-benar berharga banget, yang akhirnya membuat aku sampai sekarang bisa melihat dengan jelas, baik dan benar. Sebelum aku mulai, alasan aku kenapa aku lasik, padahal sebelumnya aku udah ngasih tahu ke teman-teman gimana mata minus sembuh tanpa operasi dan alami. Jadi aku sebelumnya udah bikin video tentang menyembuhkan mata secara alami. Nah itu ampuh banget. Nah aku melakukan cara-cara itu, tapi karena ada sesuatu di mata aku, jadi mengharuskan aku untuk lasik. Aku akan cerita lebih detailnya. Langsung aja aku mulai. Awal mulanya itu aku minus dari kelas 1 SMP. Cuman pas kelas 1 SMP itu aku pakai kacamata pasang copot. Nah awalnya aku kenapa mau pakai kacamata, aku kayak ngeliat TV jarak 1 meter itu udah nggak kelihatan, buram. Tapi karena aku ngerasa oh keren kali pakai kacamata, jadi aku kayak bilang ke orang tua untuk pakai kacamata gitu kan. Nah akhirnya dengan aku pakai kacamata itu lebih parah, jadi kayak mengakibatkan untuk tergantungan pakai kacamata. Padahal kalau misalnya aku nggak tergantungan pakai kacamata dan aku ngelakuin hal-hal yang kayak sebelumnya di video aku yang menyembuhkan mata minus tanpa operasi, itu aku bisa banget. Cuman karena aku kesalahannya adalah pengen sok-sok keren pakai kacamata setiap hari, dan itu jadi tergantungan, dan itu sedih banget. Jadi saran aku, mendingan teman-teman kalau minus jangan tergantungan kacamata, jadi pasang copot aja. Jadi aku kelas 1 sampai kelas 2 aku pasang copot kacamata, dan itu masih normal-normal aja, kayak aku ngelihat sekitar tuh masih kelihatan, ngelihat tangan aku aja kelihatan. Cuman setelah aku pakai kacamata tergantungan, aku ngelihat tangan aku tuh buram banget. Pokoknya seburemnya, aku nggak bisa jelasin kayak gimana, cuman yang pakai kacamata aja lah yang tahu buramnya kayak apa. Aku dari kelas 2 SMP itu aku udah tergantungan pakai kacamata sampai akhirnya SMA, dan kuliah, awal masuk kuliah itu aku udah malu pakai kacamata. Kayak baru masuk kuliah tuh kan pengen sok-sok keren gitu kan. Nah, akhirnya aku kayak mencoba untuk pakai alat lain, yaitu soft lens. Nah, aku setiap hari pakai soft lens tuh sampai aku lulus selama 4 tahun, dan aku kerja. Setelah itu aku kerja 2 tahun, aku masih pakai soft lens juga setiap harinya kemana-mana tergantungan. Padahal soft lens itu ada jaraknya cuman 8 jam, tapi aku kayak karena memikirkan malu dan gengsi, jadi aku kayak tetap memakai soft lens lebih dari 8 jam sehari. Itu mengakibatkan kadang mata aku tuh iritasi sampai kayak melek aja nggak bisa, karena mata aku tuh merah dan kayak dibelek gitu, kayak perih deh. Jadi aku nggak bisa melek kalau kena cahaya. Nah kalau misalnya kalian keseringan pakai soft lens akan seperti itu. Cuman lama-lama aku beralih ke soft lens setelah aku apnon. Kan aku apnon nggak boleh pakai soft lens yang berwarna selama karantina. Jadi dari karantina apnon sampai aku selesai, aku pakai yang itu waktu itu 2017. Jadi dari 2017 aku pakai soft lens yang warnanya bening, padahal tuh kayak jelek gitu kan, harusnya aku pakainya yang warna-warni. Cuman setelah aku pakai yang bening itu kan soft banget. Nah itu bikin mata aku jadi nggak bisa pakai yang soft lens berwarna lagi, jadi aku pakainya soft lens yang bening. Karena soft lens yang berwarna itu ternyata lebih tebal dan lebih bikin mata kita cepat kering, karena dia lebih agak kasar daripada yang soft lens warnanya bening. Aku tuh balik lagi cerita, aku tuh setiap hari pakai soft lens kan, ketergantungan. Pas aku udah lulus kuliah 4 tahun dan aku udah kerja selama 2 tahun, terus tiba-tiba pada tahun 2018 aku ngerasa mata kiri aku itu burem. Nah ini yang bikin aku akhirnya lasik. Jadi itu kenapa aku nggak tahu ya karena apa, cuman mata aku ini harusnya minusnya beda, tapi aku samain biar aku kalau beli soft lens nggak berganti-ganti. Dan aku akhirnya kacamatanya pun aku samain, jadi harusnya yang di sini tuh lebih rendah dan kanan tuh lebih tinggi. Yang terakhir waktu itu -7. Nah silindernya ada 3 dan itu beda-beda, ada yang silinder 1, ada yang silinder 3. Aku tuh nggak tahu mana yang
silinder. Jadi kan harusnya kalau soft lens gak bisa, dan di kacamata gak aku pakein silinder karena aku gak mau tergantungan silinder kan. Akhirnya di kacamata aku cuma ada minus, dan di soft lens aku tuh minusnya -7 terakhir. Nah aku tuh udah -7, udah tinggi banget karena aku setiap tahun tuh selalu nambah minusnya, karena aku selalu ngelihat gadget dan aku lihat komputer kan, dan itu gak pakai kacamata anti radiasi, jadi nambah terus gitu. Jadi pas aku 2018, aku bilang ke orang tua aku kalau mata kiri aku tuh udah burem gitu. Nah, cuman yang aku tahu, aku melakukan kesalahan yang dimana aku menyamakan minus aku. Yang kiri aku samain sama yang kanan, padahal yang kanan lebih tinggi daripada yang kiri. Jadi dua-duanya ngikutin. Singkat cerita, setelah aku cerita ke orang tua untuk lasik, akhirnya aku lasik, dan aku nyari-nyari tempat untuk aku lasik. Setelah kayak searching mana yang bagus, karena kan aku parno gitu kan, namanya mata aku nggak mau sembarangan, aku takut ya parno aja, takut gagal atau takut apa gitu. Terus aku searching dan aku akhirnya milih GIC, Jakarta Eye Center. Akhirnya aku datang ke GIC, aku konsul, namanya karena aku parno dan aku takut mata aku kayak di black gitu. Dokternya baik banget sih di sana, Dokter Siregar gitu namanya, nama belakangnya aku nggak tahu, nama depannya aku lupa. Dia tahu gitu aku parno, terus dia mencoba untuk kayak menenangkan dia, jadi dia saranin yang mana gitu biar nggak yang terlalu gede belekannya, karena dia tahu aku parno kan. Terus aku sampai nanya-nanya, emang kalau misalnya kita lasik itu boleh ngelahirin normal? Kata dokternya, gak kok, gak kenapa-napa katanya gitu, gak ada hubungannya. Sampai sekarang sih belum ada hasil yang menunjukkan menjurus ke sana gitu loh, kayak misalnya kalau kita lasik terus nggak bisa lahir normal kayak gitu-gitu, katanya nggak ada. Ya udah, akhirnya dokternya ngasih aku brosur 3. Ini lasik Z2 lasik, ini kayak terusannya lasik. Terus Relax Smile, dan ini yang 7 dimension, ini lebih mahal, kayak berapa gitu aku lupa, tapi ini kayak lebih mahal. Nah aku nggak mau bahas itu, yang jelas itu bagus dan mahal, sesuai lah sama kualitasnya. Kalau yang ini belekannya tuh kayak lebih banyak gitu, jadi dia nanti akan ada proses pembuatan flap, dan nanti matanya itu dibelek, baru nanti dilakukan proses lasiknya gitu atau apa, aku nggak ngerti. Jadi setelah dibelek dilakukan tindakan, baru nanti flapnya ditutup lagi. Setelah flapnya ditutup lagi, nanti dia akan sembuh sendiri. Nah cuman itu proses penyembuhannya aku nggak tahu berapa lama, cuman katanya lebih lama daripada yang aku pilih. Nah ini tuh kayak Relax Smile ini tanpa pembuatan flap. Jadi kalau misalnya yang lasik itu pembuatan flap, nanti di black. Jadi kalau yang Relax Smile ini kita nggak perlu dibuat flap gitu, jadi tindakan lasiknya langsung sesuai dengan kelainan mata kita gitu, berapa minusnya, berapa silindernya. Nah nanti baru dibikin belekan kecil 2 mm gitu untuk membuang kelainan lentikulnya atau apanya gitu. Jadi kayak digesek-gesek gitu mata kita. Milih Relax Smile karena ini aman untuk orang-orang yang aktivitasnya tuh kayak tinggi gitu, misalnya olahraga sport, taekwondo, renang atau perenang gitu-gitu. Jadi nggak mengakibatkan trauma mata bagi yang kayak kegiatannya banyak gitu, yang sport atau semacamnya. Nah, makanya Relax Smile ini belekannya tuh dikit untuk menghindari hal-hal trauma mata. Relax Smile ini waktu tahun 2018 ya, sekarang mungkin harganya udah berbeda. Aku di GIC itu sekitar kurang lebih 30 jutaan, dan sekarang aku nggak tahu harganya berapa, tapi pasti udah berubah, udah bukan segitu lagi harganya. Nah, sebelum kita melakukan lasik, itu ada yang namanya pralasik. Nah, pralasik itu nanti kayak kita konsul sama dokternya, habis itu nanti kita diarahin ke labnya, ke laboratorium gitu. Laboratorium pokoknya kayak ke ruangan lab gitu. Nanti kita bakalan dicek-cek di sana mata kita, ketebalan korneanya atau pupilnya atau semacamnya, aku nggak ngerti. Pokoknya mata kita difoto dan itu silau banget. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini hasil fotograf mataku, dan gak semua orang sih katanya bisa lasik, tergantung ketebalan korneanya. Jadi makanya aku kayak senang banget akhirnya aku bisa lasik.
Dan aku dibilang katanya karena aku setiap hari pakai soft lens, pokoknya aku disuruh copot soft lens selama 14 hari. Jadi aku harus bersabar-sabar dengan kacamata aku yang sangat tebal itu selama 2 minggu agar aku bisa proses lasik. Nah, bagi teman-teman yang kayak misalnya mau lasik, kalian harus copot soft lens kalian itu selama 14 hari. Jangan pakai soft lens setiap hari sama sekali, nggak boleh. Setelah aku dicek-cek dan aku udah selesai, itu namanya pralasik. Nanti baru kita diputusin kapan kita bisa lasik dan bikin appointment sama dokter. Nah, waktu itu aku pralasik, waktu itu ya tahun 2018, itu aku biaya pralasiknya itu sekitar 3 jutaan. Itu udah termasuk semuanya. Setelah itu pas hari H aku datang, itu aku relax smile-nya, prosesnya nggak dilakukan di Menteng, nggak di GIC Menteng, tapi di GIC Kedoya, karena nggak semuanya GIC itu ada penanganannya. Jadi misalnya relax smile di Kedoya adanya, nggak ada di Menteng. Lasik misalnya ada di GIC Menteng, kayak gitu-gitu. Pas hari H aku lasik itu 24 Agustus, 1 hari sebelum aku ulang tahun. Pokoknya 24 Agustus aku datang ke GIC Kedoya. Aku datang ke GIC-nya sama keluarga aku, diantar dan aku masuk ke ruang tunggu gitu. Dan ruang tunggunya itu kayak nyaman banget, tenang, kayak bikin kita nggak akan panik. Pokoknya kayak cozy banget, ada sofa, ada makanan, ada minuman gitu. Dan di situ ada ruangan kaca yang dimana nanti proses relax smile aku bisa kelihatan dari luar, keluarga aku bisa lihat. Dan di situ ada monitornya, jadi bisa kelihatan apa aja yang sedang dilakukan di proses mata aku itu. Dan aku nunggu di sana, akhirnya aku dipanggil masuk ke ruangan. Nah, di situ ada dokter yang nanyain aku kayak namanya siapa, biodatanya, identitas, terus aku disuruh tanda tangan gitu kan. Terus pokoknya kayak tanda tangan mau melakukan lasik. Nah, abis itu aku ditanya minusnya gini-gini, pokoknya matanya gimana, pokoknya sesuai datanya sama yang aku waktu itu pernah lasik. Setelah selesai aku keluar, aku nunggu giliran aku lasik karena sebelumnya ada yang lasik. Abis itu aku dipanggil, aku dikasih obat tetes mata, 3 tetes, itu kayak obat bius gitu. Terus aku kayak pakai baju yang kayak orang operasi. Nah, abis itu aku masuk ke ruangan dibimbing sama susternya, karena kan aku nggak pakai kacamata, jadi kayak buram sama sekali, nggak kelihatan. Terus aku kayak taunya di situ ada ruangan, ada suster dokternya, dan di situ kayak ada alat gede banget. Aku disuruh duduk tiduran, terus kayak dibalik gitu kursinya ke arah si dokter. Nah, kepala aku di situ arahnya. Abis itu aku kayak dilakukan tindakan, kata dokternya, kamu matanya harus ngeliatin cahaya itu, dan cahaya itu silau banget. Terus kata dokternya, kamu gak boleh gerak matanya sama sekali, karena kalau misalnya kamu gerak, relax smile-nya akan gagal dan kamu akan berubah ke lasik, katanya gitu kan. Dan aku panik dong, jadi aku gak mau. Akhirnya aku kayak berusaha untuk mata aku fokus ke yang warna putih itu. Akhirnya berhasil, kayak cuman berapa detik kok, kayak 15 detik atau 30 detik untuk ngelihat ke situ, ke cahaya yang terang banget itu. Dan aku kayak udah pasrah aja gitu ngelihat terang, terus tiba kayak buyar gitu warnanya, saking cerahnya tuh cahaya kan. Terus akhirnya aku setelah disinar itu matanya, nah habis itu mata aku kayak dikasih belekan kecil gitu 2 mm, terus kayak ada besi cekung gini dimasukin ke mata, terus kayak matanya digesek-gesek, yang mungkin kelainan matanya tuh yang dibersihin. Dan habis itu untuk kayak mungkin dibuangin kelainannya atau apanya itu, pokoknya itu tindakannya. Dan itu aku harus ngelihat berlawanan sama arah besi yang ada di mataku. Kalau misalnya besinya ke bawah, aku harus ngelihat ke atas. Kalau besi ke atas, aku ngelihat ke bawah. Jadi kayak harus berlawanan gitu loh, kayak biar ngebersihin. Baru sebelah kanan, habis itu baru sebelah kiri dilakukan. Cuman yang sebelah kiri ini aku kayak agak sedikit kaku gitu, karena bingung gitu ngelihatnya, nggak kayak kanan. Kalau kanan kan lebih enak, kalau kiri tuh aku agak lebih susah gitu. Nah, jadi aku harus semaksimal mungkin. Dan itu rasanya ya kayak, kalian pernah nggak sih naik motor terus kelilipan debu dikit? Nah, ini rasanya 10 kali lipat. Itu aja tuh udah kayak dipakein obat tetes mata kan, udah dikasih anti bius, udah dikasih biusnya anti sakit. Dan itu aku kayak merasa masih sakit. Cuman yang aku pikirin adalah setelah ini saya akan bisa ngelihat lagi normal, bisa ngelihat cerahnya dunia, celah. Pokoknya bakal ngelihat terang, cerah gitu. Dan aku kayak berusaha untuk semangat biar nggak terlalu ngerasain sakitnya.
Mungkin kalau yang tahan sakit kuat ya, kalau aku kan tahan sakitnya mungkin sedikit gitu. Kekebalan aku terhadap rasa sakit lah maksudnya. Cepet banget prosesnya, nggak berjam-jam, cepet banget deh pokoknya. Terus akhirnya aku bangun, dibimbing ke ruang tunggu untuk menghilangkan biusnya di sana. Ntar aku dikasih obat tetes dan itu sakit banget ya Allah. Pas obat tetesnya itu udah nggak ada, mata aku langsung berair ya Allah, sakit banget tuh, sakitnya nggak bisa diungkapin pakai kata-kata. Gimana sih, mata kita habis dibelek gitu kan, perih banget. Dan aku di situ cuman satu doang yang aku pikirin, yang bikin aku semangat adalah aku bisa ngelihat lagi. Aku kayak ngelihat tangan aku gini, bisa ngelihat, biasanya burem dan ini aku kayak bisa ngelihat gitu. Ya Allah, seneng banget. Itu yang bikin aku semangat, yang bikin aku kayak nggak ngerasain sakitnya, walaupun sakit banget masih kerasa lah dikit-dikit. Setelah aku di ruang tunggu, aku dikasih obat 3 sama dokter. Ada yang warna kuning, merah, dan warna putih. Jadi ada 3 obat itu yang dikasih ke aku, yang harus diteteskan setiap berapa jam gitu. Nah, aku disuruh pakai kacamata juga selama 3 hari, nggak boleh lepas. Aku disuruh pakai kacamata ini, kayak kacamata berenang, tapi ini busa gitu, dan ini ada bolongannya. Aku disuruh pakai itu selama 3 hari, nggak boleh lepas, dan aku nggak boleh kena air matanya selama seminggu. Dan itu aku lakukan. Pas aku mau tidur pun aku harus pakai itu, walaupun setelah 3 hari aku copot, tapi sampai seminggu aku tidur harus tetap pakai itu, biar kalau misalnya kayak tidur matanya nggak aku gosok, karena nggak boleh matanya digosok sama sekali, dan nggak boleh ngedipin mata kenceng-kenceng, nggak boleh digosok matanya, nggak boleh kena air. Kalau misalnya yang lasik itu nggak boleh berenang selama sebulan, kalau aku cuman seminggu udah boleh berenang. Jadi cepet banget prosesnya. Dan pas aku waktu itu udah copot kacanya setelah 3 hari, selama seminggu itu mata aku nggak kenapa-napa setelah lasik. Nah, setelah seminggu mata aku baru merah gitu, merahnya bener-bener yang merah banget, nggak, pokoknya serem deh, kayak merah gitu. Aku nggak ngerti kenapa, tapi itu kayak setelah aku pakai obat ini terus kayak jadi perih. Nah, itu ternyata antibiotik, itu adalah proses untuk penyembuhan. Nah, ntar lama-lama warna merahnya itu berkurang, mata kita jadi putih lagi. Setelah aku sembuh matanya, aku tuh sekarang kalau ngelihat cahaya di mall, kalau misalnya ada toko, misalnya optik gitu, optik A gitu kan, misalnya warnanya bukan putih gitu, warna lain, warna biru atau pink, tapi yang warnanya tuh cahayanya mencolok banget. Nah, itu aku nggak bisa ngelihat, mungkin karena tadinya mata aku minus, yang buram ngelihat apa-apa, terus sekarang mata aku udah sembuh, jadi udah bisa nangkep cahaya. Jadi pas ngelihat ke tulisan itu, mata aku langsung kayak ngelihat ke bawah gitu, karena shock mata aku ngelihat cahayanya. Masih ngebuat aku agak nggak nyaman, cuman sisanya semuanya mata aku bagus, bekerja dengan baik, dan aku senang banget dokternya tuh menyarankan hal-hal yang terbaik untuk pasiennya. Dan aku berterima kasih banget buat GIC. Nah, itu adalah pengalaman aku selama lasik. Aku harap teman-teman matanya selalu bagus, nggak ada kendala apa-apa yang mengakibatkan untuk lasik, dan cobalah untuk selalu olahraga mata kalau matanya capek. Aku ada di bawah kasih tips bagaimana caranya olahraga mata. Dan jangan lupa minum wortel. Nah, pas ngelihat gadget itu secukupnya aja. So, makasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel aku, and see you in my another video.